Tidak berani menambahkan karena sudah cukup, saya teruskan saja. Jadi dari percakapan yang tadi sudah disampaikan, saya rasa ada yang menarik begini. Kita dengar tadi bahwa tujuan kita berbangsa, bernegara adalah meraih keadilan sosial. Tadi disebutkan tuh, dari 5 sila itu yang ujung adalah keadilan sosial. Kemudian kita juga mendengar bahwa kita memiliki tanggung jawab yang setara. Tadi Pak Wakil Ketua MPR menyampaikan bahwa kita semua, anak cucu Adam, memiliki tanggung jawab yang sama. Dan jika kita dengar tadi soal kearifan lokal, bagaimana kearifan kita di Indonesia ini kaya luar biasa atas pesan-pesan untuk menghargai. Lalu ada contoh kemauan untuk berada di wilayah politik itu untuk memberikan manfaat bagi yang banyak dan jangan sampai proses demokrasi meninggalkan sebagian. Dulu tadi ceritakan gimana itu. Ini semua sekalian kalau boleh saya ambil beberapa garis. Kita memiliki kesamaan cita-cita. Kesamaan cita-cita itu harus dipegang sebagai tonggak bersama yang jangan sampai kita lepas. Keadilan itu. Di dalam meraih ke sana akan muncul perdebatan, akan muncul perbedaan pandangan, akan muncul diskusi, dan ini semua adalah bagian dari kewajaran sebuah masyarakat yang bekerja bersama meraih tujuan yang sama. Saya rasa kalau kita ingat era para pendiri Republik juga, mereka berdebat keras, tapi di sisi lain persahabatan terjaga terus. Dan inilah yang harus dijaga. Jadi kalau lihat resepnya, barangkali ini resepnya, yang sering kali hilang adalah ketika perbedaan pandangan tidak diiringi dengan pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Lalu di situ kemudian perasaan menjadi terpisahkan. Tapi kalau diiringi dengan terus menjaga komunikasi, dialog, saya rasa perbedaan pandangan itu akan bisa terjaga. Lalu yang kedua, bangsa kita ini harus memiliki, dan saya rasa masih sampai dengan sekarang masih kita miliki, kemampuan untuk menakar ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Kalau ada perbedaan, kita semua tahu ada ambang batasnya nih. Kalau ambang batas itu terlewati, rusak semua nih. Dan itu yang harus kita jaga sama-sama. Jadi kalau tadi Pak Saihu menceritakan mengenai membangun sebuah bangunan 1000 orang, kalau ada satu yang merusak, maka itu bisa merusak semuanya. Menurut saya kita harus sama-sama menjaga. Bila ada yang tanda-tandanya adalah melampaui ambang batas, itu harus ditegur. Karena kalau itu dibiarkan melewati ambang batas, maka kemampuan kita untuk bisa menjaga kebersamaan itu akan tercederai. Saya rasa di Indonesia kita punya contoh begitu banyak. Di tempat lain kita sering menemukan orang tidak punya ambang batas, sudah berbeda. Di kita, ambang batas itu harus kita jaga. Tapi tidak ada rumusnya. Saya rasa seperti hidup berkeluarga. Kakak adik itu bisa saja perbedaan pandangan. Suami istri bisa saja perbedaan pandangan. Mungkin aja cekcok. Tapi ada ambang batas, ada kata-kata yang tidak boleh keluar. Kalau kata-kata itu keluar, maka istri luka hatinya, kakak adik luka hatinya, mengobatinya sulit. Ambang batas itu yang harus kita jaga. Sehingga tidak mencederai. Nah ini, kalau kita bisa jaga itu, saya rasa bisa sama-sama kita lakukan. Tapi pada akhirnya, kalau saya boleh garis bawahi, pada akhirnya tetap rasa keadilan itu nomor 1. Rasa keadilan. Kami coba di Jakarta. Ini Romo Suyadi kita sama-sama kerjakan. Di Jakarta itu kita ikhtiarkan agar kebersamaan itu bukan hanya dalam potongan identitas, tapi juga dalam potongan berbagai strata sosial ekonomi. Kalau masyarakat itu sebagai sebuah kotak bayangannya, maka garis vertikalnya membentuk kolom-kolom itu identitas.
Lalu ada membentuk horizontal. Ini banyak sekali nih. Strata sosial ekonomi. Kita ketika bicara persatuan jangan hanya bicara antar kolom, tapi juga antar strata. Karena inilah yang bisa membuat kita merasakan keadilan lintas sektor. Baik secara kolom identitas maupun secara horizontal strata sosial ekonomi. Kalau kita hanya membicarakan secara kolom itu saja, belum tentu itu akan menghasilkan perasaan kebersamaan. Kita di Jakarta mengikhtiarkan, saya sering sampaikan kalau ada persatuan, itu bukan berarti tanpa ikhtiar. Kalau ada perasaan tenang, damai, teduh, itu diikhtiarkan. Tapi ikhtiar itu tidak terlihat. Saya beri ilustrasi seperti ini, Pak. Pemadam kebakaran itu, ketika dia bekerja melakukan pencegahan, tidak kelihatan seperti pahlawan. Padahal dia melakukan pencegahan dari kampung-kampung. Periksa gas, periksa listrik, itu dikerjakan Pak oleh tim pemadam kebakaran. Tapi ketika ada kebakaran dan dia datang memadamkan, maka dia terlihat sebagai pahlawan. Tapi kalau tidak terjadi kebakaran, tidak pernah disebut sebagai pahlawan. Bagi pejuang persatuan, itu ujiannya. Pejuang persatuan sering tidak terlihat ketika dia memperjuangkan adanya persatuan, memperjuangkan adanya kedamaian. Betul kan? Tapi ketika ada krisis, lalu mendamaikan, nah baru kelihatan pahlawan tuh. Nah kita ingin bukan krisisnya, kita mencegah. Nah inilah yang harus kita ikhtiarkan sama-sama. Nah mudah-mudahan forum seperti malam hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menebar perasaan damai, tenang, setara untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.